Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PPKN. Ya, di sini ada nama anggota kelompok, ada Agus Adi, tapi dia belum masuk. Ada Peter Kurnia, Aulia, Gertia, Muhammad juga, dan Najwa. Itu aja. Iya, saya. Pencemaran nama baik seseorang dan tidak membayar pajak. 1. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Dimungkinkan untuk melakukan tindakan ini melalui berbagai media, seperti surat, media sosial, atau bahkan tulisan atau bisa merusak reputasi korban dan mengalami kehidupan sosial, ekonomi, dan mental mereka. 2. Membayar pajak merupakan permintaan dan kewajiban kenegaraan dan prastawagan negara sebagai wajib pajak. Untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan bagi biaya negara dan pembangunan nasional melalui kewajiban. Contoh kasus pencemaran nama baik. Pernyataan tuduhan tidak berdasar di media sosial. Seseorang menyebarkan postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa seorang selebgram atau selebriti telah melakukan tindakan kriminal. Padahal tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya berdasarkan gosip. Postingan ini berpotensi merusak citra baik selebriti tersebut tanpa adanya dasar kuat. Yang kedua, akun palsu di media sosial. Seseorang membuat akun palsu di media sosial dan menggunakan akun tersebut untuk menyebarkan postingan dan komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik seseorang. Meskipun akun tersebut palsu, komentar dan postingan yang merendahkan dapat menghasilkan ujar dan memberikan dampak negatif pada reputasi korban. Pasal pencemaran nama baik. Pencernaan atau pasal 310 ayat 1, tindakan menyebabkan ketakutan atau kebencian di masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga dengan cara tidak benar. 2. Fitnah atau pasal 311, tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan terhadap seorang dengan tujuan merugikan merusak citranya. 3. Penghinaan ringan, pasal 315, tindakan menghina seseorang secara terang-terangan dan merugikan dan merusak citranya. 4. Pengaduan fitnah, pasal 317, tindakan membuat pengaduan palsu terkait fitnah terhadap seseorang. 5. Pencernaan tertulis, pasal 310 ayat 2, tindakan menulis dan menyebarkan tulisan yang merugikan atau merusak reputasi seseorang dan suatu lembaga. Sanksi pencemaran nama baik. Pasal 310 KUH pidana yang berbunyi 1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan dia duduk dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan kesediaannya di dalam itu dihukum pada penista dengan awan penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebulan yang banyaknya atau lebih besar. Jika dilakukan suatu bisa dalam keadaan disiarkan daripada hukum atau tidak dilakukan, maka yang berdua itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 juta. Pasal 315 KUHP yang berbunyi setiap penghinaan dengan sengaja yang diterjemahkan yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya diancam karena penyaringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda biasanya atau 50.000. Contoh kasus tidak membayar pajak. Direktur perusahaan manufaktur ada sinyal pembangunan
Abadi atau PSK ditetapkan sebagai tersangka dan dugaan dia juga tak membayarkan pajak. Pada tahun 2011 hanya menimbulkan kerugian negara 2,5 miliar. Rizky menjelaskan modus yang dilakukan oleh para tersangka itu yakni dia melaporkan surat pemberitahuan SPT, wajib penghasilan PH, dan mengembangkan pajak pertambahan nilai PPNBM pada bulan Januari sampai Februari 2013 dan Mei sampai Desember 2013. Tersangka Roni Wijaharta telah melanggar peraturan pasal 39 ayat 1 huruf D atau kedua pasal 39 ayat 1 huruf I UU nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan dampak secara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari perpajakan. Pasal tidak membayar pajak. Pasal 9 ayat 2A dan B Undang-Undang KUP mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP penghasilan di atas PTKP. Dalam pasal tersebut disebutkan wajib pajak yang bertanya. Tadi kan yang pencemaran nama baik, tapi pencemaran nama baik itu cuma dibilang kalau misalnya yang pakai bikin akun palsu publik figure artis misalnya. Contoh aslinya tuh siapa yang pernah digituin? Contoh artisnya. Misalnya siapa yang Saya izin menjawab dari pertanyaan Andra. Kata Surya Ardhani yang berkata, saya merasa kaget tiba-tiba ekspos media sekitar bulan Juli 2022 tanpa saya mengetahui duduk masalah sebenarnya. Dikatakan saya mengatur predator merugikan negara sebesar 140 triliun dengan alasan saya melakukan usaha memasuki kawasan hutan secara ilegal, yaitu Kabupaten Indrahulu. dituduh melakukan tindakan korupsi. Aslinya dia tidak melakukan tindakan tersebut. Dia dikatakan dia menjadi korupsi sebesar 104 triliun. Saya Karina Zari Mulyana dari Bintang 4. Saya ingin bertanya di sini, kalau kalian memberikan contoh kasus pencemaran nama baik itu lewat media online, jadi media sosial dan akun-akun sosial, media sosial. Menurut kelompok kalian ada nggak pencemaran nama baik yang dilakukan di luar media sosial? Selain media sosial, ada. Iya, selain di media sosial. Contohnya ada di tempat kerja. Itu biasanya dia pakai surat tertulis, juga yang kayak misalkan ada berita-berita, terus si wartawan ini bukan, dia tuh kayak berdiskusi gitu, kayak bertanya sama si korban ini, katanya kenapa kamu melakukan ini, tapi si korban ini melakukan tindakan yang memalsukan berita fakta gitu, misalkan kayak dia katanya dia ini sebenarnya dia ini pernah melakukan tindakan kriminal, tapi si pelaku ini menyebutkan kalau dia nggak pernah melakukan kriminal tersebut, malah dia yang membantu orang ini untuk selamat dari tindakan kriminal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.